Nona, apa kau pernah melihat permaisuriku yang melarikan diri? Kakakku selalu mendambakan hal-hal yang ada di dalam novel. Kisah cinta antara nona bangsawan dan seorang sarjana yang tak peduli duniawi. Tepat di hari pernikahannya dengan Pangeran Jin, kakakku kabur bersama seorang sarjana. Ibu tiriku memaksaku menikah menggantikannya. Anak pembangkang ini berani-beraninya kabur. Kau akan menikah menggantikannya. Baik, Ananda patuh pada perintah. Pangeran Jin sangat mencintai kakakku. Pangeran Jin mencintai kakakku. Dia berjanji akan melepaskanku saat kakakku kembali. Saat King Yan kembali, kau akan mendapatkan kebebasanmu. Aku tahu posisiku. Setiap malam aku meminum obat pencegah kehamilan. Selalu mengingat dengan jelas posisiku. Hingga 3 tahun kemudian, aku baru sadar kalau aku hamil. Di tengah rasa cemas dan takut, aku tak sengaja mendengar bahwa Pangeran Jin telah menemukan kakakku. Aku pun segera mati dengan penuh pengertian. Hingga saat berada di atas kapal yang berlayar ke selatan, Pangeran Jin menatapku lekat-lekat dengan wajah muram. Istriku sayang, apa kau pernah melihat permaisuri pangeran ini yang melarikan diri? Nyonya besar. Nona dan Tuan Muda Wen kabur. Ibu tiri menyemburkan teh dari mulutnya. Nona terus-menerus membaca buku ini. Siapa sangka semalam malah terjadi hal seperti ini. Kakak pergi mengikuti sarjana bermarga Wen itu. Pelayan itu menangis terseduh-seduh sambil mengeluarkan sebuah buku. Ayah merebut buku itu dengan kasar. Setelah melihat judul bukunya, beliau langsung pingsan karena marah. Seketika seluruh kediaman menjadi gempar. Tubuh ibu tiri terhuyung-huyung. Bibi yang berdiri di sampingnya buru-buru menopang ibu tiri. Lalu berkata dengan suara berat, "Nyonya, hal yang mendesak sekarang adalah bagaimana cara menjelaskannya pada Pangeran Jin." Mendengar itu, ibu tiri menggertakkan giginya. Berusaha sekuat tenaga menahan diri agar tidak pingsan. Mata tajamnya langsung tertuju padaku yang sedang asyik makan kuaci sambil menonton pertunjukan. Meskipun ibu tiri terlihat sangat enggan, dia berbicara sambil menangis. "Dulu bagaimana ibu memperlakukanmu? Apa kau tidak tahu di dalam hatimu?" Ibu tiri tercekat, lalu melanjutkan. "Mian-mian, kakak tertuamu itu memperlakukanmu dengan baik, kan? Biasa saja." Ibu tiri terdiam. "Mian-mian, sudah waktunya kamu membalas budi." Pertanyaan wanita itu sungguh tidak perlu. Kudengar Pangeran Jin itu kejam dan haus darah. Jika dia tahu putri sah keluarga Liu kabur dari pernikahan dan digantikan oleh putri selir untuk menipunya, dia pasti akan menyeretku untuk dipancung lebih dulu. Tindakan ibu tiri ini sama saja dengan mengorbankan nyawaku demi meredakan amarah Pangeran Jin. "Mulai sekarang, kamu juga adalah putri sah di kediaman ini. Ibu kandungmu juga akan dimasukkan ke dalam silsilah keluarga dan menerima penghormatan. Aku tahu, bahkan jika hari ini aku tidak setuju, aku akan tetap diikat dan dinaikkan ke tandu pernikahan. Aku hanya bisa mengangguk pasrah, mengenakan gaun pengantin sutra bersulam emas milik kakak perempuanku." Di tengah gerutuan kesal ibu tiri yang seolah mau muntah darah, suara trompet dan genderang bergema di sepanjang jalan. Aku melangkah masuk ke kediaman Pangeran Jin, mengenakan gaun pengantin sutra bersulam emas milik kakak perempuanku. Di tengah gerutuan kesal ibu tiri yang seolah mau muntah darah, suara trompet dan genderang bergema di sepanjang jalan. Aku melangkah masuk ke kediaman Pangeran Jin. Tengah malam, Xiao Li berjongkok di koridor dengan wajah memerah. Air panas di dalam kamar, sejak hari pernikahan 3 tahun yang lalu, tidak pernah berhenti disiapkan. Hampir setiap malam harus meminta air panas. Dengan setengah sadar, aku digendong dan dimasukkan ke dalam bak mandi. Seseorang dengan lembut memandikanku, mengeringkanku, lalu membaringkanku di ranjang. Xiao Jing mengecup daun telingaku dengan lembut. Saat pertama kali menikah dengannya, tubuhku sangat kurus, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Sekarang barulah tubuhku sedikit lebih berisi. Xiao Jing sama sekali tidak kejam dan haus darah seperti yang dirumorkan. Dulu di rumah, aku hanya bisa makan jika menuruti kemauan kakak tertua. Setiap hari hanya dapat makan sekali. Terkadang jika kakak tertua sedang mengamuk, aku bahkan akan dicambuk dengan cambuk kulit. Untungnya tenaga kakak tiri lemah, jadi tidak meninggalkan terlalu banyak bekas luka di tubuhku. Setelah dihukum, baru keesokan harinya aku bisa makan kenyang. Apalagi soal menerima uang jajan bulanan. Katanya keluarga bangsawan yang terpandang. Tapi aku selalu harus memakai pakaian bekas kakak. Hanya karena ibu utama menganggap ibuku sebagai duri dalam daging. Sejak menikah ke keluarga ini, Xiao Jing sibuk,
Tidak sempat mengurus makan dan minumku. Setiap hari aku diberi makanan bergizi lengkap. Badanku pun jadi sedikit lebih berisi. Xiao Jing sangat tegas dalam mengatur bawahannya. Para pelayan di kediaman ini juga tidak punya kebiasaan menjilat atasan dan menindas bawahan. Hari-hariku berlalu dengan sangat nyaman. Aku meringkuk di dalam pelukan Xiao Jing. Aku selalu sadar bahwa aku ini orang yang dibayar. Aku harus membuat Xiao Jing merasa aku pantas menerima setiap sennya. Dasar kucing kecil yang rakus. Set tusuk konde emas murni yang kupesankan tempo hari. Sepertinya beberapa hari ini sudah akan selesai. Emas murni, kali ini aku akan jadi kaya raya. Pikirannya licik seperti iblis. Hatinya penuh dengan siasat. Tapi sang pangeran juga tidak akan lolos dari rayuan maut. Aku memeluk leher Xiao Jing, menempel padanya sambil bergumam dalam hati. Alangkah indahnya jika bisa hidup seperti ini selamanya. Sponsorku ini selain murah hati juga sangat sibuk. Saat aku sedang meregangkan badan dengan nyaman di tempat tidur, kulihat seorang pelayan sudah berdiri di sisi ranjang. Membawa semangkuk ramuan hitam pekat. Jantungku langsung mencelos. Rasa kantukku seketika hilang. Aku pun bergegas bangkit. Aku mengambil mangkuk obat itu. Lalu menengadahkan kepala dan meminumnya habis dalam sekali teguk. Fiuh, leganya. Benar-benar, baru beberapa hari hidup senang. Aku sudah keenakan sampai lupa diri. Setiap hari setelah kami bercinta, Xiao Jing pasti akan menyuruhku meminum semangkuk ramuan pencegah kehamilan. Aku sangat sadar akan posisiku. Jadi setiap hari aku dengan patuh meminum ramuan itu agar Xiao Jing senang. Ramuan itu sangat pahit sampai membuat pangkal lidahku keluh. Setelah meminumnya, kesadaranku kembali sepenuhnya. Hanya minum obat saja, bukan apa-apa. Bukan hanya Xiao Jing yang tidak mengizinkanku punya anak. Tapi aku sendiri juga tahu kalau aku sama sekali tidak boleh memilikinya. Aku hanyalah seorang pengganti saat kakak perempuanku tidak ada. Di malam pernikahan, aku mengatakan yang sebenarnya pada Xiao Jing soal pernikahan pengganti ini. Awalnya saat itu aku sangat lapar sampai kepalaku pusing. Di perjalanan aku sibuk memikirkan cara untuk menutupinya. Lalu mencari jalan untuk kabur. Setelah makan sampai kenyang, aku baru sadar. Cara-cara itu tidak ada yang bisa digunakan. Meskipun Xiao Jing sekarang tidak peduli urusan pemerintahan. Tapi di usia 13 tahun dia sudah mengikuti mendiang kaisar untuk mengusir suku Xiongnu. Dia juga paman kandung dari kaisar yang baru. Dan seorang diri yang menaikkan kaisar baru ke tahta. Berbohong padanya tidak akan berakhir baik. Satu kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan lain yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kupikir-pikir, jika ingin hidup, satu-satunya cara adalah berkata jujur. Xiao Jing tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak tahu. Apakah aku bisa tetap hidup di tengah amarahnya? Aku tegang sampai punggungku dipenuhi keringat dingin. Beberapa saat kemudian, baru terdengar suara dingin Xiao Jing dari atas kepalaku. Aku akan menyuruh orang mencari kakakmu. Sebelum itu, kau pegang posisi permaisuri ini untuk sementara. Aku sangat gembira dan berulang kali berterima kasih. Dalam hati bersyukur pada wajahku yang 50% mirip dengan kakakku ini. Hamba bersedia mengabdi bagai kerbau dan kuda untuk yang mulia. Aku pun berinisiatif bangkit untuk membantu Xiao Jing berganti pakaian. Lalu undur diri ke ranjang di ruang luar. Yang mulia tenang saja. Selanjutnya hamba akan menjadi pelayan. Pasti tidak akan mengganggu pemandangan yang mulia. Aku kan anak yang cerdas. Apa kau mau para bawahan melihat lelucon di malam pernikahan pangeran ini? Hah? Wah, ini ada bayaran lain rupanya. Xiao Jing melanjutkan. Setelah nanti berhasil menemukan kakakmu, aku akan memberimu sejumlah besar perak untuk bekal hidupmu. Jangan pernah memimpikan hal-hal yang bukan milikmu. Wah, perak. Hahaha, boleh juga. Yang mulia tenang saja, tidak masalah. Aku dengan sigap membersihkan diriku. Xiao Jin menyeringai. Saat aku menoleh, kulihat ranjangnya penuh dengan kulit kacang, kelengkeng, dan biji kuaci. Para pelayan di kediaman ini semakin hari semakin keterlaluan. Bahkan kacang, kelengkeng, dan biji kuaci yang digunakan untuk disebar di ranjang. Mereka juga berani mengambilnya dengan serakah. Hanya tersisa beberapa buah angco yang tidak berguna. Besok aku harus cari tahu siapa pelakunya. Saat aku baru saja menoleh, aku langsung melihat kulit kuaci yang berkilap menempel di sudut bibirku. Di dalam lengan bajuku ada beberapa buah angco yang seharusnya ada di atas ranjang. Aku tertawa canggung. Memang pantas disebut kediaman pangeran. Camilan yang disebar di ranjang pun kualitasnya enak sekali. Tatapan mata Xiao Jin terlihat rumit. Awalnya aku sudah siap untuk dua kemungkinan.
Jika aku dibunuh, setidaknya aku bisa menjadi hantu yang kenyang. Dan jika diusir, aku bisa bertahan hidup untuk beberapa hari. Jika diusir pun, aku bisa bertahan hidup beberapa hari. Tak disangka aku berhasil melewatinya. Aku sadar aku berada di pihak yang salah. Jadi malam itu aku melayani tuanku dengan sekuat tenaga. Selama 3 tahun, aku selalu menjalankan kewajibanku. Melayaninya dengan sepenuh hati. Ramuan pencegah kehamilan selalu kuminum sampai habis tak bersisa. Nanti, saat kakak perempuan yang sah kembali. Dan melihat seorang pengganti sepertiku malah punya anak. Aku takut dia akan mencari cara untuk menyingkirkan kami berdua. Sedangkan hasil terbaik untukku adalah diusir pergi. Aku tidak bisa melindungi anak itu. Kalaupun dia bisa hidup. Aku tidak ingin dia tumbuh besar sepertiku. Xiao Jin melihatku meminumnya dengan patuh sampai habis. Lalu mengeluarkan sebatang emas batangan sebagai hadiah. Dan meletakkannya di tanganku. Mataku langsung berbinar. Jika untuk setiap mangkuk ramuan bisa ditukar dengan sebatang emas, maka aku tidak sedang menyombong. Aku bisa meminumnya tanpa henti. Dasar mata duitan. Kota kecilmu itu pasti sudah hampir penuh. Ya. Aku sedikit waspada. Bagaimana dia tahu tentang peti hartaku? Aku tersenyum menyanjung pada pria di hadapanku. Lalu berbaring lagi. Memeluk pinggang Xiao Jing sambil bermanja. Napas Xiao Jing tercekat. Dia menepuk pinggulku dengan lembut. Berbaringlah dengan tenang. Aku menurut, berbaring dengan tenang di sisi dalam. Aku harus pergi keluar kota sebentar. Aku akan kembali 3 hari lagi. Mataku mengantuk dan sayu. Tapi aku tetap berakting dengan sepenuh hati. Pangeran, harap jaga dirimu baik-baik. Hamba akan sangat merindukanmu. Xiao Jing dengan santai mengelus rambutku. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, aku pun tertidur lelap. 3 hari kemudian, Xiao Jing kembali ke kediaman. Pagi-pagi sekali. Aku membawa semangkuk supir salju buatan Xiao Le ke ruang kerjanya untuk menemuinya. Berharap bisa membujuknya dengan kata-kata manis. Agar dia memberiku 2 batang emas lagi sebagai hadiah. Aku baru saja akan mengetuk pintu. Saat aku mendengar suara percakapan dari dalam. Lapor pangeran, Nona Liu telah kembali ke kediaman keluarga Liu. Lapor pangeran, Nona Liu telah kembali ke kediaman keluarga Liu. Pikiranku langsung menjadi kosong. Jari-jariku mencengkeram nampan dengan erat. Begitu kuat hingga ujung jariku memutih. Jantungku seakan jatuh perlahan-lahan. Kakak tertua telah kembali. Aku seolah jatuh ke dalam gudang es. Seolah-olah hanya dalam sekejap mata. Aku kembali ke masa-masa di mana aku harus berjuang untuk bertahan hidup di bawah penindasannya. Ayah lebih menyayanginya. Sedangkan aku, dia sama sekali tidak peduli. Setelah ibuku meninggal dunia. Hanya karena mencuri sesuap makanan, kakak tertua menghukumku untuk berlutut. Dibiarkan kelaparan selama 3 hari karena tidak mau melayani ibu tiri. Batu nisan ibuku pun diinjak-injak dengan hina oleh kakak tertua. Pria yang telah tidur bersamaku selama 3 tahun ini juga selalu mencarinya. Nona Liu telah diantar kembali ke kediaman keluarga Liu. Aku sudah tahu. Aku tidak jadi masuk. Diam-diam berbalik dan kembali ke pavilionku. Ternyata dia pergi keluar kota karena sudah ada kabar tentang kakak tertua. Dia pergi untuk menjemputnya kembali. Dia bahkan menyuruh Jian Yi sendiri untuk mengantarnya pulang. Aku ingat dulu saat aku pulang ke rumah ibuku untuk mengambil papan arwah ibuku. Dia hanya mengirim Jian Shisan untuk melindungiku diam-diam. Buku baruku akhirnya selesai juga. Pangeran yang kabur dari pernikahan. Bersama selir kesayangannya yang imut, menjadikan mereka sebagai modelnya. Bisa dibilang aku menghasilkan cukup banyak uang. Hanya dengan uang, aku baru punya sandaran. Coba kuhitung berapa banyak uang perak yang sudah terkumpul di tanganku. Tiba-tiba, rasa mual naik hingga ke tenggorokanku. Aku jadi teringat, beberapa hari ini badanku terasa aneh. Awalnya hanya tidak nafsu makan. Belakangan ini jadi sering mengantuk. Ternyata ini bukan rasa kantuk biasa. Tapi aku harus berhati-hati dengan masalah ini. Pergi ke kota sebelah, panggil seorang tabib wanita. Semakin cepat semakin baik. Jangan sampai ketahuan orang lain. Baik, saya segera pergi. Sambil menunggu. Aku kembali tertidur di atas dipan empuk di dekat jendela. Xiao Jin menatapku dengan dingin dari atas. Kau berani-beraninya hamil diam-diam. Anak dari pangeran ini. Hanya boleh dilahirkan oleh Qin Yan. Kakak tiba-tiba muncul dari belakang. Dan bersandar dengan anggun di bahu Xiao Jin. HMPH. Tatapannya padaku penuh dengan hinaan dan kepuasan.
Xiao Jin memeluk kakaknya yang baru saja ditemukan kembali. Jika kau sudah meminjam identitas King Yan selama 2 tahun ini, maka sudah saatnya kau mengembalikannya padanya. Nada bicaranya sangat dingin, membuat hatiku membeku dan gemetar. Mengingat kau sudah melayaniku begitu lama. Minumlah ramuan penggugur kandungan ini. Lalu cepat pergi dari sini. Aku menatap mangkuk ramuan yang hitam pekat itu, dan merasakan pahitnya sudah meresap sampai ke lubuk hatiku. Tetapi begitu teringat akan kotak harta karun itu, aku mengangkat mangkuk ramuan itu dan membungkuk dalam-dalam. Saat aku hendak pergi, kakak tiba-tiba bersuara. Letakkan kotak yang ada di tanganmu. Itu adalah barang yang diberikan Ajin kepadaku. Selesai bicara, dia melemparkan 2 keping koin receh padaku. Ini baru milikmu. Xiao Jin tersenyum penuh kasih sayang pada kakak tertua. Dia bahkan mengambil mahkota emasku dan memakaikannya di kepala kakak. Cekoki dia dengan obat. Lalu usir dia dari kediaman ini. Selesai bicara. Jangan tidur lagi. Selesai bicara. 2 pria kekar berbadan besar langsung menyerbu masuk. Minum. 2 pria kekar berbadan besar langsung menyerbu masuk. 2 pria kekar berbadan besar langsung menyerbu masuk. Cairan obat yang hitam pekat dan sangat pahit dituang paksa ke dalam mulutku, sampai masuk ke hidung. Selesai mencekokiku, mereka mencengkeram lenganku dengan erat, lalu menyeretku keluar dengan kasar. Aku menatap peti harta karun yang semakin menjauh. Cairan obat di wajahku terasa dingin menusuk. Hatiku seakan diremas. Terpelintir kesakitan. 2 orang itu melemparku tepat di depan gerbang utama. Di luar, salju turun dengan lebatnya. Xiao Jing tidak memberiku 1 koin pun. Sesaat kemudian, pintu kembali terbuka. Masih 2 orang yang sama. Mereka menyeret Xiao Le yang berlumuran darah keluar. Orang ini mencuri harta di kediaman. Sudah dieksekusi di tempat oleh putri permaisuri kita. Aku merasa darah di tubuhku seakan membeku. Xiao Le. Xiao Le. Xiao Le. Aku salah. Xiao Le. Xiao Le. Aku salah. Seharusnya aku tidak mengharapkan hal-hal yang bukan milikku. Aku terkejut dan terbangun. Di hadapanku ada wajah Xiao Le dari dekat. Nona, ini aku. Dia menatapku dengan cemas. Jangan takut. Xiao Le ada di sini, selalu ada di sini. Aku mengulurkan tangan menyentuh wajah Xiao Le. Masih hangat. Xiao Le mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajahku. Nona mimpi buruk. Ya, Xiao Le mengulurkan tangan untuk menyeka air mataku. Nona mimpi buruk. Ya. Hanya tabib wanita yang datang. Kok? Nona, biarkan dia memeriksanya sebentar. Setelah tabib wanita itu memeriksa denyut nadiku, aku terkejut seakan disambar petir. Meskipun dalam hati aku sudah menduganya, tapi aku masih menyimpan sedikit harapan. Mengingat kembali adegan di dalam mimpi, punggungku terasa dingin, rasa dinginnya menembus sampai ke tulang. Kenapa harus sekarang? Untungnya selama 2 tahun ini aku sudah menabung cukup banyak. Membeli sebuah halaman kecil di pedesaan yang agak jauh. Sudah cukup untukku dan Xiao Le hidup bersama selamanya. Aku menghitung kembali perhiasan yang diberikan oleh Xiao Jin. Untuk memastikannya, aku masih harus menabung lebih banyak uang lagi. Xiao Jin sudah pulang. Begitu masuk, dia langsung menggendongku. Berjalan menuju tempat tidur. Aku sudah menyiapkan siasat. Merias wajah agar terlihat lemah lalu mendorongnya. Mengatakan kalau badanku sedang tidak enak. Xiao Jin mengerutkan kening. Terlihat tidak senang. Apa sudah memanggil tabib di kediaman ini? Setelah berkata begitu, dia hendak berdiri untuk memanggil orang. Aku buru-buru bilang tidak perlu. Aku hanya sedang datang bulan. Xiao Jin pun mengerti. Malamnya saat berbaring di sampingku, entah kenapa dia bertanya. Kudengar kamu mencari seorang gadis dari kabupaten sebelah. Jantungku berdebar kencang. Xiao Le mendengar kalau dia bisa meracik dupa angsa pir di dalam tirai. Jadi dia memohon padaku untuk mengundangnya untuk mengajarinya. Dia sudah dipulangkan kurang dari 2 jam yang lalu. Hatiku terasa sangat berat. Benar saja, dia tahu segalanya. Xiao Le tidak sabaran. Dia tidak bisa mempelajarinya, jadi aku membeli dupa yang sudah jadi dan menyuruhnya pulang. Penyakit wanita adalah hal yang sulit dibicarakan. Itu adalah alasan bagi tabib wanita itu untuk datang memeriksa. Merasakan makhluk kecil yang belum terbentuk di dalam perutku. Aku mencoba untuk bertanya. Kudengar istri kedua Menteri Lu sedang hamil. Katanya akan dibawa pulang ke kediamannya. Istri pertamanya sedang membuat keributan. Model. Hah? Keluarga istri sah pangeran sangatlah berkuasa.
Kalau dia bersikeras tidak setuju, maka anak itu sepertinya akan menjadi anak haram. Xiao Jing berbisik di telingaku, hanya bergumam. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku jadi semakin tidak bisa menebak pikirannya. Jadi, aku pun terus memancingnya. Pangeran, bagaimana jika kau punya anak di luar nikah? Xiao Jing terdiam cukup lama. Saat aku pikir dia tidak akan menjawab, dia pun perlahan membuka mulutnya. Tidak akan. Kenapa tidak? Aku tidak akan punya anak di luar nikah. Aku bingung, dia kan seorang pangeran. Cepat atau lambat, wajar saja kalau punya anak dari wanita lain, kan? Kenapa begitu? Xiao Jing menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Terdengar suaranya yang mengantuk. Kalau ibunya sudah dibunuh, mana mungkin ada anaknya? Aku tidak berani menjawab lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara napasnya yang teratur dari belakang punggungku. Aku hanya bisa terbaring kaku di pelukannya dengan mata terbuka lebar. Aku baru bisa memejamkan mata sejenak saat fajar tiba. Semalam aku sudah berpikir panjang. Jika Xiao Jing masih punya sedikit hati nurani, dia akan memberiku sejumlah uang, lalu melepaskanku. Tapi dengan sifat kakak sulungku. Jika dia tahu selama 2 tahun ini aku merebut posisinya, menikmati status yang seharusnya menjadi miliknya, apakah dia akan ingin membunuhku? Dan Xiao Jing selalu mencari kakakku itu. Jelas sekali dia adalah sesuatu yang didambakan tapi tak bisa didapatkan. Makanya dia jadi lebih peduli. Saat itu tiba, jika kakakku ingin nyawaku, bukankah itu akan semudah membalikan telapak tangan? Apalagi, terlebih lagi, di dalam perutku sekarang ada hukuman mati. Melihat Xiao Le yang sedang melahap paha ayam dengan berantakan di sampingku, aku benar-benar tidak bisa hanya duduk diam menunggu mati. Aku harus mengambil kesempatan sebelum Xiao Jing mencampakkanku. Aku harus mencari jalan keluar yang terhormat untuk diriku sendiri. Xiao Jing sekarang sudah menemukan kembali wanita impiannya. Dia pasti sedang merasa senang sekaligus cemburu. Bahagia karena menemukan kekasihnya. Tapi juga cemburu. Karena kekasihnya itu dulu meninggalkannya demi orang lain. Sedangkan aku, selama ini selalu tahu diri. Aku tidak ingin melihatnya berada dalam posisi yang sulit. Lebih baik aku menjadi orang kepercayaannya. Membantunya melepaskan beban di hatinya. Lalu mengingatkannya kembali akan janji Xiao Jin di masa lalu. Dia adalah orang yang menepati janji. Semua yang dijanjikannya padaku tidak pernah kurang satupun. Aku tidak berani bermimpi untuk bercerai secara resmi. Tapi aku bisa pura-pura sakit lalu mati. Itu juga lebih baik untuk reputasi Xiao Jin. Aku hanya perlu kabur sebelum kakak tiriku bertindak. Maka tragedi dalam mimpiku tidak akan pernah terjadi. Aku sudah selesai membereskan semuanya. Memasak satu meja penuh makanan dengan tanganku sendiri. Berniat meminta izin darinya lalu pergi pada malam itu juga. Malam itu, Xiao Jin tidak pulang. Pelayan datang melapor bahwa pangeran telah diundang pergi oleh Tuan Liu. Dan berpesan agar permaisuri tidak usah menunggunya. Lebih baik istirahat lebih awal. Benar juga. Kakak tiriku sudah kembali. Tentu saja Xiao Jin harus menemaninya. Aku duduk termenung di kamar sepanjang malam. Keesokan paginya, aku menyamar menjadi seorang pria. Diam-diam kabur dari kediaman untuk menggadaikan semua perhiasanku. Menukar semua emas dan perak menjadi wesel agar mudah dibawa. Lalu aku mendengar orang-orang di jalan sedang ramai membicarakan bahwa keluarga Liu akan segera mengadakan pesta pernikahan. Ternyata rencana manusia tak sebanding dengan takdir Tuhan. Pagi-pagi keesokan harinya, aku menerima undangan bertemu dari kakak tiriku. Memegang undangan itu di tanganku, hatiku serasa jatuh ke jurang yang dalam. Hidup di bawah tekanan ibu tiri dan kakak tiriku selama bertahun-tahun. Aku sangat tahu orang seperti apa mereka. Ibuku, setelah tidak lagi disukai, disiksa oleh ibu tiriku dengan berbagai cara hingga meninggal. Sampai sekarang, mengingatnya saja masih membuatku ngeri. Hanya dalam sekejap, aku sudah bisa menebak semuanya. Kakak tiriku sejak dulu memang berhati kejam. Undangan kali ini, aku khawatir adalah jebakan agar aku pergi dan tak pernah kembali. Pantas saja aku bermimpi seperti itu. Ternyata itu adalah sebuah firasat. Ibu dan ayahku tentu tahu rencana Xiao Jin. Xiao Jin selalu mencari kakak kandungku. Sekarang dia pasti akan mencari segala cara untuk menukar kembali posisiku dengan kakakku. Tapi selama 2 tahun ini aku sudah menunjukkan diri di depan semua orang. Jika kakakku ingin menjadi permaisuri, maka hanya ada satu-satunya jalan. Hanya jika aku mati, dia baru bisa menikah dengan Xiao Jin secara sah dan resmi. Pagi-pagi sekali Xiao Jin sudah masuk ke istana.
Sepertinya dia pergi untuk membuka jalan agar identitas kakakku diumumkan. Jika dia tidak ada di sana, maka dia bisa membersihkan namanya dari segala tuduhan. Tidak akan menjadi bahan gosip orang-orang. Dia memang kejam, ditambah lagi dengan rumor yang beredar. Orang yang seharusnya dinikahi Xiao Jin dulunya adalah kakakku. Hal ini malah menjadi sebuah kisah cinta yang indah. 2 tahun ini benar-benar memberiku sedikit kesempatan untuk bernapas. Bagaimanapun juga, aku sekarang sudah bisa dianggap sebagai wanita kaya. Liu Qingyan mengajakku bertemu di restoran terbesar di Shangjing. Perjamuan jebakan yang sudah jelas seperti ini, mana mungkin aku mau datang. Aku melirik dari kejauhan, melihatnya sedang duduk di dekat jendela. Liu Qingyan mengajak bertemu di restoran terbesar di Shangjing. Perjamuan jebakan yang sudah sangat jelas. Aku sama sekali tidak akan datang. Aku dari jauh melihatnya duduk di dekat jendela. Di atas meja bundar besar di hadapannya, tersaji penuh hidangan mewah. Sepertinya selama 2 tahun ini aku belum makan lagi hidangan lezat seperti ini. Tangannya terus mengelus-elus sebuah buku. Sampul buku itu dicetak dengan huruf besar berlapis emas, permaisuri kabur kesayangan sang pangeran. Sejak tahu kakakku suka membaca komik, aku sudah berpikir untuk merajut sebuah mimpi untuknya. Novel yang kutulis 3 tahun lalu. Nona sulung arogan yang paling dimanja. Cendekiawan lembut yang memanjakan sampai ke langit. Telah menggemparkan seluruh Shangjing. Dalam kisah tentang cendekiawan dan nona muda itu, sang cendekiawan tidak tega membiarkan nona muda melakukan pekerjaan apapun. Setiap hari setelah selesai bertani, dia akan pulang untuk membaca buku dan memasak. Bahkan menyempatkan waktu untuk mengukir jepit rambut kayu untuk sang nona. Tidak hanya pandai menggubah puisi, tapi juga pandai berburu di gunung. 1 hari bekerja setara dengan 8 hari. Malam tiba pun tenaganya masih melimpah. Pada akhirnya berhasil lulus sebagai peringkat pertama ujian negara. Sangat dihargai oleh istana. Pemeran utama wanita juga telah membalasnya dengan telak. Perempuan-perempuan yang pernah meremehkannya. Lihatlah Liu Qingyan yang sekarang. Wajah kasarnya tidak bisa ditutupi sama sekali. Ditambah dengan kedua tangannya yang pecah-pecah itu. Sekalipun mengenakan pakaian sutra yang indah, tetap tidak bisa mengembalikan pesona nona bangsawan seperti dulu. Liu Qingyan, kamu tidak tahu mimpi indah yang telah kurajut untukmu. Apakah mimpimu indah? Entah masa lalu itu mimpi indah atau mimpi buruk. Sekarang kamu sudah memiliki mimpi yang baru. Istri pangeran yang kabur dan menggemaskan. Adalah seorang wanita cantik tiada tara yang manja dan keras kepala. Hal yang paling disukainya adalah berkebun di taman bunga milik pangeran. Sang pangeran juga tersentuh oleh kepolosannya yang tulus itu. Hanya saja, jika Liu Qingyan yang sekarang pergi berkebun di taman Xiao Jin, aku khawatir itu hanya akan membuat Xiao Jin teringat kembali pada masa-masa saat dia tinggal bersama pria lain. Ditambah lagi, dengan wajah seperti ini, dia berani-beraninya bersikap manja. Yang mulia, hamba lelah sekali. Xiao Jin mengambil selir hanyalah masalah waktu. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Pemandangan itu, kalau dipikir-pikir, agak disayangkan juga. Yang paling dipedulikan oleh ibu tiri adalah Liu Qingyan. Aku hanya baru saja membalasnya. Sebagian kecil dari semua penghinaan yang dia lakukan pada ibuku dulu. Itu saja. Sebelum pergi, tentu saja aku juga meninggalkan hadiah besar untuk ibu tiri. Buku berjudul Kisah Terlarang Antara Nyonya dan Budak Perawat Kuda. Hari ini mungkin sudah mulai dijual. Berdasarkan reputasi yang kubangun selama beberapa tahun ini, pasti akan langsung laris manis begitu dijual. Aku dan Xiao Le mengemasi semua uang tabungan kami, lalu berganti dengan pakaian dari kain kasar. Aku memanfaatkan gelapnya malam untuk menyalakan api dan membakar habis rumah kayu itu. Mengenai kematian Putri Jin, aku sudah menyiapkan alasannya sendiri. Sangat bijaksana, kan? Nona, kita akan pergi kemana? Ayo cepat pergi. Aku dan Xiao Le naik ke kereta kuda yang sudah disiapkan sebelumnya. Aku hanya ingin terus hidup. Sedangkan kakak tertua dan Xiao Jin, mereka hanya ingin aku secara sah menyerahkan posisi Putri Jin ini. Meskipun kebakaran ini tidak bisa menipu Xiao Jin, tapi ini sudah cukup. Aku sudah membakar semua yang berkaitan dengan statusku sebagai putri, hingga ludes menjadi abu di lautan api. Aku hanya membawa sebuah peti berisi hartaku sendiri. Aku hanya berharap dia mempertimbangkan bahwa aku dulu cukup penurut dan patuh, lalu melepaskanku. Aku bahkan tidak membawa mahkota emas murni itu. Xiao Jin tahu betul betapa aku menyukai set perhiasan itu. Aku sudah meninggalkan hadiah pertemuan yang begitu besar untuk kakak tertua. Xiao Jin pasti akan melepaskanku.
Aku dan Xiao Li menyamar sebagai pria, menaiki kapal dagang yang berlayar ke selatan. Berdiri di geladak, memandangi kemegahan yang perlahan tertinggal di belakang. Oh, Shang Jing, jika tidak ada aral melintang. Seumur hidup ini aku tidak akan pernah kembali lagi. Kapal melaju dengan sangat cepat. Di sepanjang perjalanan, di mana-mana terlihat rakyat yang hidup damai dan sejahtera. Nama Xiao Jin sangat disegani di kalangan rakyat. Oh, lihat, jembatan baru itu. Semua itu berkat jasa Pangeran Jin. Reputasi Pangeran Jin di mata rakyat sangatlah tinggi. Aku mabuk laut sekaligus mual karena hamil. Tersiksa begitu parah hingga tak bisa berkata-kata. Untungnya, di kapal kami bertemu seorang pemuda baik hati, yang sedikit merawat kami. Di tengah rasa tidak nyaman dan setengah sadar, entah bagaimana, aku malah memimpikan pertemuan pertamaku dengan Xiao Jin. Itu terjadi pada awal musim semi 3 tahun yang lalu. Kakak tertua selesai menonton beberapa drama. Di dalamnya ada adegan seorang sarjana dan nona muda yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tepat saat si nona sedang menerbangkan layang-layang. Jadilah dia pun memaksa untuk pergi ke tepi sungai untuk piknik musim semi. Kakak tertua ingin menerbangkan layang-layang, tapi menyuruhku untuk menerbangkannya terlebih dahulu. Baru kemudian memberikan talinya padanya. Sialnya, hari itu tidak ada angin. Kakak tertua dan para pelayannya duduk minum teh di tempat teduh. Sementara aku yang pada dasarnya tidak pernah makan sampai kenyang. Aku hanya merasa pusing dan berkunang-kunang karena kelelahan berlari. Tapi ini hanyalah satu dari ribuan siksaan yang diberikan kakak tertua kepadaku. Saat aku hampir pingsan karena kelelahan, layang-layang itu akhirnya berhasil terbang. Saat aku membawakannya untuk kakak sulungku, aku melihat sorot matanya yang genit menggoda. Menatap lekat pada sekelompok pria di atas perahu hias di tengah sungai. Di sisi perahu itu, ada 5 atau 6 pria yang sedang berdiri. Mereka melihat ke arah sini sambil tertawa dan bercanda mesum. Hanya ada satu orang yang mengenakan pakaian kain kasar yang mencoba menghentikan mereka. Para pria mesum itu semuanya adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Tidak ada satupun yang peduli padanya. Wajah pria itu memerah. Dia melambaikan tangan ke arah kakak sulungku. Lalu menunduk memberi salam permintaan maaf dari kejauhan. Dia adalah sarjana yang kabur bersama kakak sulungku. Di belakang kerumunan itu, satu-satunya orang yang duduk dengan tenang sambil minum teh adalah Pangeran Jing, Xiao Jin. Ternyata, tahun itu, orang yang menaruh perhatian pada kakakku bukan hanya sarjana itu saja. Pasti. Itu juga saat di mana Xiao Jin jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Saat tersadar dan teringat kejadian dalam mimpi, aku kembali muntah-muntah hebat hingga pandanganku menggelap. Nona, Anda muntah lagi. Kapalnya sudah berlabuh. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan sebentar agar lebih segar? Baiklah, ayo pergi. Bahkan sebelum sempat melangkah turun dari kapal, aku sudah melihat segerombolan prajurit menyerbu ke atas dek. Setelah para prajurit mengepung seluruh kapal, datang lagi sekelompok orang berpakaian hitam. Di pinggang mereka semua terselip pedang. Mereka orang-orang dari kediaman Pangeran Jing. Hanya dengan sekali lihat, aku langsung mengenali mereka. Pemimpinnya adalah Jian Shisan. Nona. Aku segera menarik Xiao Li untuk bersembunyi di celah ruang kargo. Aku takut sekali. Aku menahan napas, berusaha untuk tetap diam. SST, jangan bersuara. Dalam hati aku merasa ini tidak baik. Gawat, kita harus bertahan sedikit lagi. Apakah Xiao Jin yang tidak mau melepaskanku? Atau kakakku yang meminjam tangannya untuk memburuku sampai mati? Aku merasa, selama 3 tahun ini, pelayananku pada Marquis Xiao Jin sudah cukup baik. Meskipun di hatinya tidak ada tempat untukku. Setidaknya hargai kami yang tahu diri ini. Dan biarkan kami hidup. Tapi jika orang itu dikirim oleh kakak tertua, berarti dia datang untuk mengambil nyawaku. Suasana di dalam kabin kapal ini sunyi luar biasa. Aku dan Xiao Li membekap mulut kami rapat-rapat sambil meringkuk. Kriet. Siapa yang masuk? Pintu kabin terbuka. Terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan masuk. Lalu mulai menggeledah di sekitar. Xiao Li sangat ketakutan sampai gemetar hebat. Tenanglah. Aku meletakkan tanganku dengan lembut di bahunya. Memberi isyarat agar dia tetap diam. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu berhenti tepat di tempat yang hanya berjarak 1 tong kayu dari kami. Aku menatap tajam bayangan di lantai. Bayangan itu bergerak. Maju selangkah lagi. Aku menahan napas. Tepat saat aku mengira kami akan ketahuan, bayangan itu tiba-tiba mundur. Suara langkah kaki itu pun menjauh. SSSD. Begitu pintu tertutup,
Aku dan Xiao Li langsung merosot ke lantai, terengah-engah. Aku baru saja akan berdiri untuk memeriksa keadaan. Tiba-tiba sepasang tangan besar dari belakang menekanku ke bawah. Aku baru saja akan bangkit untuk melihat. Langsung ditarik kembali oleh sepasang tangan besar dari belakang. Aku hampir saja berteriak kencang. Saat aku menoleh, ternyata Kak Lu, yang selama ini membantu kami, sedang mengintip. SSSD. Setelah dikejutkan berkali-kali. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kak Lu memberi isyarat agar kami jangan bersuara. Orang itu mungkin belum pergi jauh. Tunggu sebentar lagi. Aku mengangguk. Kami bertiga duduk berdekatan sambil menunggu. Lewat kiri, awasi sekitar, mundur. Mendengar teriakan mundur dari atas kapal. Kami berdua pun sama-sama menghela napas lega. Anggap saja musibah ini telah berlalu. Kami saling mengerti tanpa perlu bertanya. Kenapa harus bersembunyi seperti ini? Hanya saja, saat lengan bajunya tak sengaja tersingkap. Aku melihat lambang keluarga Chu. Itu juga keluarga yang telah kupilih untuk diriku sebelum dipaksa menjadi pengantin pengganti. Aturan keluarga Chu sangatlah ketat. Tetapi karena dulu salah memihak. Sekarang mereka tak lagi punya kedudukan di istana. Namun, akar ratusan tahun mereka masih ada. Tidak ada yang sengaja menindas mereka. Tetapi juga tidak ada yang mau terlibat. Terutama menikahkan putri mereka ke sana. Aku sendiri tidak punya ambisi besar. Hanya berharap bisa hidup dengan tenang. Bisa hidup berkecukupan sudah cukup bagiku. Kudengar putra bungsu keluarga Chu tidak ambisius. Keluarganya juga tidak mengharapkannya. Untuk mengurus bisnis keluarga. Awalnya aku sangat senang dengan pilihan itu. Tidak perlu repot mengurus rumah tangga. Ditambah lagi suamiku jarang pulang ke rumah. Sekarang aku hanya merasa beruntung karena saat pertandingan polo kuda waktu itu. Kita tidak sempat bertemu. Dan aku juga belum sempat melakukan tipu muslihat apapun. Terlalu lama berjongkok, saat berdiri pandanganku menjadi gelap. Aku hampir saja terjatuh. Untungnya, ada seseorang di samping yang menahanku. Brak. Pintu kabin kembali didobrak hingga terbuka. Aku bersusah payah membuka mata. Menatap ke arah pintu yang membelakangi cahaya. Saat melihat orang yang masuk, darah di tubuhku seakan berhenti mengalir. Tatapan dingin dan kelam Xiao Jin menatap lurus ke arahku. Sudah cukup berpelukannya. Sudah cukup berpelukannya. Hah? Aku buru-buru melepaskan diri dari pelukan Tuan Muda Lu. Aku tidak boleh melibatkannya dalam masalah ini. Saat pelukan itu terlepas, Tuan Muda Lu maju selangkah, berdiri melindungiku. Dengan tatapan yang tak kenal takut. Anda adalah Pangeran Jin yang agung. Memaksa seorang gadis. Apa Anda tidak punya rasa malu? Wajah Xiao Jin menjadi sangat kelam. Tanpa menunggunya selesai bicara, Xiao Jin melepaskan tangannya. Dari luar pintu, beberapa orang langsung menyerbu masuk. Membekap mulut Tuan Muda Lu dan menyeretnya pergi. Cepat lepaskan dia. Lalu mereka dengan cepat mundur keluar. Kepala pelayan tua keluarga Chu mengikuti di belakang, keringat dingin bercucuran. Terus-menerus menangkupkan tangan meminta maaf kepada Xiao Jin. Nona. Jian Shisan juga masuk dan menarik Xiao Li pergi. Nona. Xiao Li ketakutan. Tidak punya tenaga sedikit pun untuk melawan. Kabin kapal seketika menjadi sunyi senyap. Hanya ada aroma biji-bijian yang samar-samar menyebar di udara. Xiao Jin perlahan berjalan ke arahku. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak jantungku. Akhirnya, dia berhenti satu langkah di hadapanku. Istriku, apa kau melihat di mana permaisuriku yang kabur itu? Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak berani menatapnya, kukira dia datang ke sini untuk mencari Liu Qingyan. Jangan-jangan Liu Qingyan sudah datang mencariku. Mengingat kembali adegan dalam mimpiku. Kenapa setelah bertukar tempat, skenario ini masih saja terjadi? Aku dibawa oleh Xiao Jin kembali ke kapalnya. Kapal berlayar lurus kembali ke arah semula. Aku dikurung rapat di dalam kamar. Baru pada malam hari Xiao Jin kembali. Aku dengan gemetar bertanya padanya di mana Xiao Li. Hanya terdengar suara tawa mengejek dari atas kepalaku. Kau urus saja dirimu sendiri dulu. Begitu selesai bicara, aku hanya merasa dunia berputar. Xiao Jin sudah menggendongku. Lalu melemparkanku dengan keras keranjang. Bibir Xiao Jin menekan ke bawah. Mian, kenapa kau kabur? Melihatku memalingkan wajah dan tidak mau menjawab. Aku mendorongnya sambil bertanya di mana Xiao Li. Apa karena si bodoh dari keluarga Chu itu, kau jadi ikut-ikutan kabur? Kau itu wanita yang sudah bersuami. Semakin dia bicara, nadanya semakin tergesa-gesa. Pinggiran matanya pun sudah memerah. Melihatku meringkuk ketakutan.
Xiao Jin memejamkan mata erat-erat, menarik napas dalam-dalam. Rasanya dia tidak berniat membunuhku. Aku memberanikan diri. Perlahan mengulurkan tanganku. Mengelus lembut punggungnya beberapa kali. Jangan marah lagi pada Xiao Le, ya. Ucapanku bahkan belum selesai. Tatapan Xiao Jin tiba-tiba menjadi gelap. Detik berikutnya, tangannya sudah mencengkeram leherku. Tepat saat dia hendak melepas ikat pinggangku. Aku langsung tersadar sepenuhnya. Dan mati-matian mencegahnya. Wajahnya memerah padam. Tatapannya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Dia ingin terus maju. Tapi aku bersikeras menolaknya. Setelah beberapa saat saling menolak, kami berdua duduk di tepi ranjang dengan napas terengah-engah. Xiao Jin melihatku terbungkus selimut rapat-rapat. Membungkus diri menjadi seperti lontong. Saking marahnya dia malah tertawa, tangannya meraih ke samping. Entah bagaimana, kotak hartaku jatuh ke tangannya. Isinya semua barang-barang pilihan. Loh. Kotak uangku yang berharga diambil begitu saja olehnya. Mataku langsung tertuju padanya. Aku mengulurkan tangan untuk segera merebutnya kembali. Xiao Jin menghindar sambil membukanya. Aduh, itu semua barang berhargaku. Brak, terdengar suara yang keras. Dia membanting tutup kotak itu. Itu milikku. Itu uang hasil penjualan buku gambarku. Itu semua adalah uang hasil jerih payahku. Aku menggertakkan gigi karena kesal. Di dalamnya bukan hanya ada barang pemberiannya. Uang dari hasil diam-diam menjual cerita juga ada di sana. Uang hasil kerja kerasku. Habislah sudah semuanya. Melihat keadaannya, Xiao Jin juga tidak akan melepaskanku. Kalau bukan untuk menyerahkanku pada Liu Qingyan untuk melampiaskan amarahnya. Pasti dia berencana membawa kami berdua ke kediamannya. Sebagai pengganti, mana mungkin aku bisa menang melawan cinta pertamanya. Apapun kemungkinannya, aku akan sulit lolos dari siksaan yang kejam. Kalau tahu begini, selama 3 tahun ini aku tidak akan berakting sejauh itu. Supaya membuat Xiao Jin merasa jemu. Mungkin saja dengan begitu dia baru mau melepaskanku sekarang. Uhuk. Tak kusangka Xiao Jin akan merawatku secara pribadi. Bahkan mengizinkanku turun dari kapal untuk berjalan-jalan sebentar. Pergi ke apotek untuk membeli obat. Saat tidak ada Liu Qingyan, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Karena itulah, saat pergi nanti akan terasa lebih menyakitkan. Aku pura-pura malu mendorong Xiao Jin keluar dari pintu apotek. Dia juga tidak memaksa untuk tetap tinggal. Lagi pula, seluruh apotek sudah dikepung. Tabib memeriksa denyut nadiku. Kesehatan nyonya beberapa tahun terakhir kurang gizi. Sebenarnya tidak cocok untuk hamil. Karena itulah reaksi kehamilannya begitu parah. Jika dipaksa aborsi, aku khawatir itu akan merusak kesehatannya secara permanen. Nantinya akan sulit untuk memiliki anak lagi. Aku kembali sambil membawa obat mabuk laut. Dalam perjalanan pulang, aku mendengar kelanjutan cerita, nyonya dan pelayan kuda. Dengan gosip tersembunyi yang sulit diungkapkan yang sedang menyebar. Kudengar istri Tuan Liu, bahkan sebelum menikah, sudah berselingkuh dengan seorang pelayan kuda. Katanya saat pindah ke rumah suaminya. Dia bahkan membawa pelayan itu sebagai maharnya. Kudengar putri sulung keluarga Tuan Liu lahir prematur. Kudengar juga. Bahkan Yang Mulia Kaisar menegur Tuan Liu karena martabat keluarganya yang tidak terjaga. Hubungan antara bibi dan pelayan itu juga tidak sengaja kutemukan. Tapi aku tidak punya bukti. Selama semua orang percaya itu benar, ayah pasti akan menyuruh orang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Asalkan ditemukan sedikit saja petunjuk, ayahku yang pencuriga itu pasti akan langsung percaya. Meskipun tidak ada bukti nyata. Itu sudah cukup untuk memaku ibu tiri di tiang penghinaan. Sama persis seperti yang dia lakukan pada ibuku dulu. Memfitnah ibuku telah merayu seorang penjual ikan. Ayah takut jika masalah ini tersebar akan merusak reputasi kediaman. Jadi dia menutup pintu, menelanjanginya. Memukulinya dengan tongkat di tengah halaman. Memukulinya sampai mati. Ibu takut akan melibatkanku. Sebelum meninggal, dia terus menggelengkan kepala ke arahku. Terus diam, memberi isyarat agar aku menjaga diriku. Aku harus membalaskan dendam ini 100.000 kali lipat. Wanita itu paling suka memfitnah para selir yang tersingkir. Menuduh mereka berselingkuh dengan pria lain. Lalu diam-diam menghukum mati mereka di dalam kediaman. Sekarang, ibu juga harus merasakan hal yang sama. Hanya saja, ibuku benar-benar difitnah. Sedangkan wanita itu benar-benar melakukannya. Malam harinya, saat berbaring di tempat tidur, mendengar suara gemericik air di luar jendela. Aku telah membuat keputusan. Ibu minta maaf, nak.
Karena ingin bertahan hidup. Ibu tidak bisa mempertahankan makhluk kecil di dalam perut ini. Pikiranku sebenarnya sangat sederhana. Jika Liu Qingyan ingin membalas dendam padaku, paling parah, aku akan melawannya sampai mati. Tetapi jika aku punya anak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku mati pun tidak masalah. Tapi bagaimana aku bisa tega melihat anakku sendiri disakiti? Mati tepat di hadapanku. Entah saat dia masih terbaring dalam bedongan. Atau sudah bisa memanggil, Ibu. Atau telah tumbuh menjadi seorang remaja yang nakal. Jika semua momen bahagia ini, pada akhirnya harus ditukar dengan rasa sakit yang menyayat hati. Aku lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Tepat saat aku menuangkan obat itu ke dalam cangkir, pintu didorong terbuka dengan keras. Tatapan mata Xiao Jing bersinar terang. Menatap lurus ke arahku. Lalu menunduk melihat mangkuk obat di tanganku. Cahaya di matanya langsung padam. Dia menepis mangkuk obat itu hingga jatuh ke tanah. Kau ingin membunuh anakku dengan tanganmu sendiri. Liu Mian, kau sungguh kejam. Kenapa kau ingin melarikan diri? Kenapa bahkan anak kita pun tidak kau inginkan lagi? Aku memalingkan wajahku. Mataku terasa panas. Kaulah yang tidak menginginkannya. Kau hanya menginginkan Liu Qingyan. Xiao Jing tertegun. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Dia membantuku duduk di bangku panjang. Matanya menatapku dengan saksama. Apa kau sedang cemburu? Aku tidak cemburu. Jika kau menyukai Liu Yan, maka aku harus mati. Aku hanya ingin hidup. Xiao Jin belum pernah melihatku menangis sebelumnya. Sekarang dia melihat air mataku bercucuran. Aku tidak menyukai Liu Qingyan. Aku bahkan belum melihat dengan jelas seperti apa rupanya. Kali ini, giliranku yang tercengang. Musim semi tahun itu, kau sedang menerbangkan layang-layang. Hanya dengan satu pandangan, aku langsung jatuh hati padamu. Saat aku datang untuk melamarmu pada ayahmu, dia bilang kau adalah putri sah dari keluarga Liu. Jian Yi menyarankan untuk diam-diam memberimu hadiah. Baru saat itulah aku tahu ayahmu berbohong. Lalu aku juga mendengar Liu Qingyan memperlakukanmu dengan buruk. Karena itulah aku menyuruh cendekiawan itu untuk mendekatinya. Dan membujuknya untuk kabur. Apa kau tidak menyadarinya? Gaun pengantin ini awalnya dibuat sesuai ukuran tubuhmu. Saat itu, kau sangat kurus. Ternyata dari awal ini bukan disiapkan untuknya. Tapi kau tetap tidak mau percaya. Betapa aku ingin menghangatkan hatimu. Aku ragu-ragu untuk membantahnya. Kau pernah bilang, jika dia kembali, aku harus menyerahkan posisiku. Jangan bermimpi tentang sesuatu yang bukan milikmu. Xiao Jin mengetuk kepalaku dengan lembut. Kau pikir aku tidak tahu kau berencana kabur keesokan harinya? Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau berencana untuk kabur besok? Kau tidak mengenalku. Dan juga tidak percaya aku akan mencintaimu. Aku terpaksa memberimu alasan untuk tetap tinggal. Hasilnya, setelah 2 tahun aku masih belum bisa menghangatkan hatimu. Meskipun kita sudah membicarakan sampai sejauh ini, aku masih terus menanyainya. Kau bilang kau pergi untuk patroli garam. Padahal sebenarnya kau pergi mencari Liu Qingyan. Dan juga menyuruh Jian Yi untuk mengawasinya. Saat aku pulang ke rumah orang tuaku, hanya ada Jian Shisan. Xiao Jin mengangkat alisnya, menggodaku karena telah menguping. Dia menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Maksudku adalah kita harus menyuruh orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan dia mendekatimu lagi. Saat itu sarjana itu sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Liu Qingyan tidak akan kembali lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Memaksanya untuk tidak pernah menginjakan kaki di ibu kota seumur hidupnya. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kukendalikan. Aku melanjutkan dengan suara tercekat. Kau bahkan memaksaku meminum pil pencegah kehamilan. Xiao Jin mengulurkan tangan untuk menyeka air mataku. Tapi semakin diseka, semakin deras air mataku mengalir. Selama 2 tahun ini aku bersusah payah membuatmu lebih berisi. Aku bahkan berencana merawatmu 2 tahun lagi, baru kita punya anak. Tabib memang pernah berkata, kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Saat ini tidak cocok untuk hamil. Sekarang, mari kita bicarakan tentang rencanamu meminum obat aborsi. Dan juga tentang bocah Marga Chu yang kabur bersamamu di kabin kapal itu. Lalu kau juga membakar habis barang-barangmu dan seluruh kediaman pangeran ini. Aku membenamkan kepalaku di dadanya. Dengan suara lirih aku membantah. Kau sendiri yang bilang akan menghabisi ibu dari anak haram itu. Xiao Jin mendorongku dengan lembut. Mian, kau adalah istriku. Kau sedang hamil. Seharusnya kau memberitahuku dengan gembira.
bahwa kita akan segera punya anak. Bukan malah bertanya padaku bagaimana cara mengurus anak haram itu. Aku seketika tak bisa berkata-kata. Aku belum pernah dicintai oleh siapapun. Jadi wajar saja aku tidak tahu bagaimana cara mencintai orang lain. Cinta itu sesuatu yang fana dan tak pasti. Hanya uang di genggaman tangan yang nyata. Aku sengaja mengabaikan semua bukti bahwa kau memperlakukanku dengan baik. Aku hanya mengingat hal-hal yang membuatku merasa bisa mengendalikan situasi. Hal-hal yang membantuku meyakinkan diri untuk hanya melihat untung dan rugi. Aku menatap dalam ke matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit hati. Xiao Jin perlahan mendekat ke arahku. Tepat saat bibirnya akan menyentuh bibirku. Pangeran. Dari luar terdengar suara tangisan Xiao Li. Jangan. Aku mohon, kasihanilah bayi di dalam kandungan Nona. Itu adalah darah dagingmu. Kalau kau ingin melampiaskan amarah, bunuh saja Xiao Li. Xiao Le sepenuh hati setia padanya. Dia melihat aku dan Xiao Jin duduk dengan rapi di ranjang. Tangan Xiao Jin masih memelukku. Langkah Xiao Le tidak berhenti sejenak pun. Dia langsung berbalik dan berlari keluar. Jian Shisan di luar pintu. Gawat, kali ini melompat ke Sungai Kuning pun tak akan bisa membersihkan namaku. Dengan pengertian membantu Xiao Le menutup pintu. Silakan lanjutkan. Aku malu setengah mati. Kamu tidak akan membunuh Xiao Le, kan? Haha. Xiao Jin melirikku tajam. Kamu menganggap pelayan itu seperti saudari kandungmu sendiri. Pura-pura mati dan kabur saja tidak lupa membawanya. Kalau aku sampai membuatnya takut, kamu pasti akan nekat melawanku, iya kan? Bahkan mungkin akan merencanakan balas dendam padaku. Jangan sampai dia menyadarinya. Ajin, terima kasih karena tidak menyakitinya. Mian-mian, dalam hidup ini, aku hanya memilikimu. Aku tidak percaya. Apa maksudmu tidak menjawab? Atau jangan-jangan, di hatimu masih ada orang lain? Bocah dari keluarga Chu itu. Kamu. Lagi pula, kamu pernah kabur demi pria lain. Butuh usaha yang sangat keras. Baru bisa membujuk si picik ini. Hanya saja, puluhan tahun setelahnya. Setiap kali kami bertengkar, Xiao Jin selalu mengungkit-ungkit masalah ini. Soal apakah ada dirimu di hatiku atau tidak. Aku bilang akan kujawab saat umurku 80 tahun. Kembali ke ibu kota. Kediaman Pangeran Jin telah dibangun kembali. Semuanya terasa seperti mimpi yang panjang. Mian-mian, apa kamu puas? Kudengar ibu tiri sedang sakit parah. Ayah sudah membawanya ke villa di pinggiran kota. Aku bahkan datang menjenguknya. Juga menceritakan padanya kabar terbaru Liu Qingyan. Aku ini benar-benar baik hati, ya. Ayah sudah dimakzulkan oleh sensor kekaisaran. Dituduh meremehkan nyawa manusia, bersekongkol demi keuntungan pribadi, dan berbagai tuduhan lainnya. Jatuh dari puncak kejayaan. Bahkan lebih menyakitkan daripada mati seketika. Dia akan segera menyadari bahwa, karena sifat dingin dan egoisnya, bahkan kerabat sedarahnya pun, tidak ada satupun yang mau mengulurkan tangan untuk menolong. Aku masih suka mengumpulkan peti hartaku. Hanya saja, Xiao Jin setiap pagi dan malam selalu memeriksanya. Memastikan peti hartaku masih ada di sana atau tidak. Kemudian, dia bahkan secara khusus menyuruh Jian Yi untuk menjaga petiku. Selama peti itu masih ada, maka aku tidak akan pergi. Belakangan aku baru tahu. Peringkat pengawal rahasianya ternyata diurutkan secara terbalik. Jian Shisan lah yang sebenarnya nomor 1. Aku berhasil melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. 2 bulan kemudian, aku ditindih oleh Xiao Jin di atas ranjang. Pelajaran yang terlambat itu akhirnya datang juga. Xiao Jin benar-benar menepati janjinya. Seumur hidup ini hanya akan memilikiku seorang. Tentu saja hal ini baru bisa kupastikan saat aku berumur 80 tahun.